Di tengah kobaran perang dan jeritan kemanusiaan yang memekakan nurani dunia, ada satu suara yang terus bergema lembut tapi tegas, sederhana tapi menggetarkan. Suara Paus Fransiskus. Dari Vatikan, ia tak punya tang atau misil, tapi ucapannya menembus batas geopolitik, menggetarkan pemimpin dunia, dan menyentuh hati yang luka. Paus Fransiskus tak hanya berbicara soal iman, tapi soal kemanusiaan. Kesederhanaannya bukan pencitraan, tapi pesan. Pesan yang kini menjadi gong moral bagi perdamaian, yang terus dicari di tanah yang dijanjikan tapi berdarah Israel dan Palestina. Dalam diskusi di Senayan, suara dari Parlemen Indonesia pun menggema bahwa diplomasi empatik harus jeti jalan, bahwa kita perlu belajar dari seorang pemimpin yang hidupnya diakhiri bukan dengan harta, tapi dengan harapan. Apa makna kesederhanaan Paus bagi dunia yang makin bising oleh senjata? Apa peran Indonesia dalam menjembatani perdamaian? Dan bagaimana suara-suara kecil bisa menjadi gema global? Simak sampai akhir, karena di sini kita akan membedah bukan hanya konflik, tapi juga harapan. Ya, kita melihat Paus ini, beliau sangat mempelajari tentang ajaran dan juga apa yang dia percayai. Ya. Dia sebagai tokoh agama Katolik, sama sebagai agama Protestan atau dan lain semuanya itu mengacu kepada Yesus Kristus sesuai dan hidup sesuai dengan kitab sucinya yaitu Alkitab. Nah, beliau berpegang teguh kepada nilai-nilai ataupun pengajaran yang diturunkan oleh Jesus Christ kepada umatnya. Nah, inilah yang menjadi harus jadi panutan. Tapi ya, tidak berarti harus menjadi pengikut Kristus untuk mengikuti ajaran tersebut, karena ajaran tersebut itu sebenarnya bersifat universal, saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling mengasihi. Itu kan ajaran universal dan ada di semua kitab-kitab suci. Nah, tidak ada satupun agama yang mengajarkan bunuh, tidak ada agama yang mengajarkan hancurkan, melenyapkan. Semua agama itu pada dasarnya itu berdasarkan pada kasih. Nah, itulah yang harus menjadi kita semua. Ya, saya tidak bisa berbicara ataupun koreksi yang lain karena saya pun juga masih jauh dari sempurna. Ya, saya melihat bagaimana Paus itu hidup dalam kesederhanaannya dan juga berpegang teguh. Ini menunjukkan bahwa beliau itu adalah orang yang memiliki moralitas dan etika yang sangat tinggi, dan itulah yang kita harapkan bisa menjadi tauladan dan panutan kepada seluruh umat manusia, khususnya kita yang ada di Indonesia. Lalu kalau bicara keuntungan politis, keuntungan politis ini dengan Vatikan sulit kita menakar dari mana. Ya. Kalau kita melihat hubungan politis, keuntungan politis dengan Cina, dengan Eropa Barat, dengan Amerika Barat, ya, atau negara-negara lainnya, kita bisa lihat dari tradingnya, lalu dari sikap politiknya segala macam. Kalau Vatikan ini memang kan adalah itu city state ya, yang menjadi pusat daripada agama Katolik. Jadi kalau ditanya keuntungan politis, ya keuntungan politisnya itu ya kita memiliki hubungan yang baik sehingga kita bisa bisa menjadi jembatan ataupun Vatikan menjadi juga yang menjembatani kita untuk menyelesaikan konflik ataupun polemik yang terjadi di depannya ataupun terjadi di lampau. Nah, bagaimana memastikan hubungan DPR terhadap Palestina itu nggak perlu ditanya lagi. Kalau hubungan DPR terhadap Palestina itu tidak pernah berubah. Sikap kita tegas bahwa kita mendukung dan juga mendorong kemerdekaan kepada masyarakat Palestina, menjaga sehingga persoalan kemanusiaan itu benar-benar bisa rampung di sana. Nah, tadi kan Prof saya sampaikan bahwa harapan dari bukan pemikiran dari Israel pertama kan ada kebebasan sandera, lalu kedua adalah menguasai Gaza, karena sampai tahun ini dia benar-benar bisa dikatakan yang mungkin mengenyahkan lah di sana sepenuhnya dijadikan Jewish settlement di daerah tersebut. Itulah hal yang justru yang terakhir terutama itu adalah yang harus kita lawan, gitu ya. Kita tetap mendorong untuk perdamaian, kita tetap meminta juga
bahwa semua yang tersangka akan dibebaskan. Tapi di berbagai juga tahanan masyarakat Palestina di penjara Israel juga masih banyak. Nah itu juga yang kita juga harus dorong untuk mereka juga bisa dibebaskan. Hal ini semua saling berkaitan. Tapi posisi Indonesia tegas bahwa kita tetap mendukung kemerdekaan rakyat Palestina dan kita tetap mendorong untuk kembali hak-hak asasi masyarakat Palestina, kehidupan dasarnya untuk masyarakat Gaza itu untuk dipulihkan kembali. Begitu. Paus Fransiskus tidak hanya berperan sebagai pemuka agama, namun di bawah kepemimpinannya Vatikan menjadi pusat diplomasi global yang aktif. Pesan-pesan kemanusiaan yang dibawa oleh Paus Fransiskus memiliki signifikan moral weight atau bobot moral yang diperhitungkan. Dengan jaringan luas yang dimiliki, Vatikan dapat menjaga dan mempertemukan berbagai pihak hingga pimpinan negara yang sedang terlibat dalam konflik. Sebagai pemimpinnya, Paus Fransiskus sangat aktif mengedepankan isu-isu kemanusiaan. Tercatat, beliau pernah bertemu dengan Grand Imam Al-Azhar, Sheikh Ahmed Al-Taibi, di Kairo pada 2019 silam, dan bersama beliau menulis dokumen on human fraternity, dokumen terkait persaudaraan antar manusia, yang memakan komitmen bersama untuk mengedepankan perlindungan kaum marginal, toleransi antar beragama, dan perjuangan perdamaian di berbagai wilayah-wilayah di pelata konflik. Pesan terakhir pada jemaah Paus Fransiskus yang pada 20 April 2025, sehari sebelum beliau wafat, menyerukan "My only wish in Gaza is peace", bahwa salah satu hal yang diharapkan adalah selesainya konflik di Gaza dan terjadi kedamaian. Setiap malam, beliau selalu menyempatkan diri untuk menelpon saudara-saudara di Gaza untuk menanyakan kabar, mendoakan mereka, dan menyuarakan komitmen untuk mencapai perdamaian di jalur Gaza. Ini sekian dari saya, dan tentu kita berharap pemimpinan Vatikan dari segi kemanusiaan seperti ini kita harap dilanjutkan oleh penerus semangat Paus Fransiskus. Terima kasih. Dan kemanusiaan sungguh sangat luar biasa. Lalu ditambah pula dengan kesederhanaan dia. Kalau teman-teman tahu, kota Vatikan memang kecil dan yang disebut sebagai masyarakatnya cuma rohaniawan. Tetapi pada zaman Kekaisaran Romawi ini sangat-sangat mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Kekuasaan yang sangat besar dan sangat berpengaruh pada kehidupan dunia. Karena pada waktu itu kekuasaan di Eropa ada di tangan Kaisar Romawi dan gereja. Meskipun sekarang kalau kita melihat teritori tidak terlalu besar, tetapi seruan-seruan moral itu sungguh sangat luar biasa. Terutama sekali kaitannya dengan yang kita bahas hari ini, Palestina. Mungkin orang akan mengatakan bahwa apa sih yang bisa dilakukan oleh Sri Paus Fransiskus ini? Keberpihakan Paus Fransiskus terhadap kemanusiaan dan perdamaian ini justru dikhawatirkan oleh para petinggi pejabat di Israel. Dan kita tahu buktinya bahwa tidak ada satu delegasi pun dari Israel yang hadir dalam rumah kami. Ya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump hadir, Presiden Prancis hadir, bahkan Presiden Zelensky juga hadir. Nah, dalam konteks seperti ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Paus sebenarnya ingin menyampaikan kepada kita ya, bahwa perang yang ada di Gaza sekarang itu adalah perang yang mengarah kepada genosida atau ethnic cleansing. Karena bagi Israel sekarang ini bukan masalah membalas dendam serangan tanggal 7 Oktober, tetapi bagi Israel, lebih khusus lagi bagi Perdana Menteri Netanyahu, perang akan dimenangkan kalau satu memang Sandra dibebaskan.
Kedua, para petinggi-petinggi Hamas dihabisi. Nah, yang ketiga, Gaza dikuasai. Gaza dikuasai oleh Israel. Seperti Israel menguasai tepi barat. Kenapa perlu dikuasai? Karena selama ini rudal dan lain sebagainya itu serangan-serangan dari Gaza, ya, itu ya dari yang diluncurkan oleh Hamas itu dari Gaza, sehingga untuk memastikan bahwa tidak ada lagi serangan-serangan itu memang harus dikuasai. Nah, pesan yang disampaikan oleh Paus Fransiskus adalah tidak seharusnya ethnic cleansing itu dilakukan, tidak seharusnya genosida itu dilakukan. Karena apa? Ketika beliau bicara soal Palestina, beliau selalu bicara soal anak-anak, bicara soal para wanita. Saya bisa memahami karena apa? Anak-anak, kalau Israel terus menyerang, suatu hari nanti mereka akan menjadi para pejuang yang akan melawan Israel. Maka bagi Israel itu harus dihabisi. Para perempuan kenapa harus dihabisi? Karena mereka yang bisa melahirkan anak-anak yang suatu hari nanti akan memperjuangkan tanah. Jadi pesan yang sangat kuat dari Paus Fransiskus ini diapresiasi oleh banyak negara. Bahkan sekarang saya melihat ada negara-negara Eropa yang sebelumnya tidak mengakui Palestina, sekarang justru mengakui Palestina. Prancis dalam waktu yang tidak terlalu lama katanya akan mengakui Palestina, dan sejumlah negara, Spanyol dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pesan moral yang disampaikan oleh Paus ini rupanya berdampak juga pada para pemimpin. Memang yang paling berat itu adalah Donald Trump, karena Donald Trump selalu berada di belakang Israel, sehingga Israel merasa selalu di atas angin untuk melakukan serangan ke Gaza. Nah, jadi saya mendengar sampai hari ini itu hampir 50.000 orang sudah meninggal di Gaza, 50 orang, untuk supaya Gaza kosong dan bisa dikuasai. 50.000 orang ini dengan melakukan senjata, dengan melakukan tindakan-tindakan yang menurut masyarakat internasional dianggap sebagai genosida, ethnic cleansing. Bahkan rakyat Amerika Serikat, meskipun Donald Trump mengatakan bahwa ini adalah hak bela dirinya Israel, mengatakan sebaliknya, dan sebagian dari mereka ditangkap. Ya, jadi saya juga bingung juga sekarang Amerika Serikat bahwa Donald Trump itu dari negara maju first world sekarang menjadi third world countries. Kemudian video dari Ada Apa Mas Asep, silakan kirim komentar dan jangan lupa subscribe dan terus dukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.